Ya, teman-teman, kita lanjut ke 2.3 struktur perintah. Struktur perintah iOS dasar. Topik ini mencakup struktur dasar perintah untuk siswa iOS. Administrator jaringan harus mengetahui struktur perintah iOS dasar untuk dapat menggunakan CLI untuk konfigurasi perangkat. Perangkat siswa iOS mendukung banyak perintah. Setiap perintah iOS memiliki format tertentu atau sintaks dan hanya dapat dijalankan dalam mode yang sesuai. Sintaks umum untuk perintah yang digunakan pada gambar adalah perintah yang diikuti dengan kata kunci dan argumen yang sesuai. Nah, berikut adalah contoh gambarnya. Switch show protokol IP, switch ping, ini protokol IP-nya ada di 192.168.10.5. Pemeriksaan sintaks perintah iOS. Perintah mungkin memerlukan satu atau beberapa argumen untuk menentukan kata kunci dan argumen yang diperlukan untuk perintah. Lihat sintaks perintah. Sintaks menyediakan pola atau format yang harus digunakan saat memasukkan perintah, seperti yang diidentifikasi dalam tabel teks tebal menunjukkan perintah dan kata kunci yang dimasukkan seperti yang ditunjukkan. Teks miring menunjukkan argumennya yang diberikan nilainya oleh pengguna. Yang berikut adalah deskripsi dari beberapa konvensi daun. Nah, ini. Fitur bantuan iOS. iOS memiliki dua bentuk bantuan yang tersedia, bantuan peka konteks dan pemeriksaan sintaks perintah. Bantuan peka konteks memungkinkan Anda menemukan jawaban atas pertanyaan ini dengan cepat. Perintah apa yang terjadi di setiap mode perintah? Perintah mana yang dimulai dengan karakter atau kelompok karakter tertentu? Argumen dan kata kunci mana yang tersedia untuk perintah tertentu? Untuk mengakses bantuan PK konteks, cukup masukkan tanda tanya di CLI. Video bantuan PK konteks dan pemeriksaan sintaks perintah. Nah, ini hanya video saja. Langsung kita skip ke poin berikutnya. Tombol pintas dan pintasan. iOS CLI menyediakan tombol pintas dan pintasan yang membuat konfigurasi, pemantauan, dan pemecahan masalah lebih mudah. Perintah dan kata kunci dipersingkat ke jumlah minimum karakter yang mengidentifikasi pilihan unik. Misalnya, perintah configure dapat disingkat menjadi conf karena configure adalah satu-satunya perintah yang dimulai dengan conf. Versi yang lebih pendek, con, tidak akan berfungsi karena dari satu perintah dimulai dengan con. Kata kunci juga dapat dipersingkat tambah mencantumkan penekanan tambah untuk menyempurnakan pengeditan baris perintah. Nah, ini ada beberapa shortcut ya teman-teman. Langsung saja kita lanjut ke poin berikutnya. Nah, ini video langsung skip ke poin berikutnya. Pelacak paket navigation iOS. Dalam kegiatan ini Anda akan melatih keterampilan yang diperlukan untuk menavigasi siswa iOS, termasuk ini hanya menavigasi seperti ini. Kita langsung skip saja. Menavigasi iOS dengan menggunakan istilah Tera untuk konektivitas konsol. Anda memiliki kesempatan untuk mempraktikkan keterampilan berikut. Langsung kita ke poin 2.4. Konfigurasi perangkat dasar. Oke, tolong. Di kanan sih, di kanan ini transitnya di Ayo, Gak bisa. ayo harusnya ngomong. ke transit. Nah kan ngomong. Neo ganggonan Nabil. Mana sih mau? Bil nggak usah megang-megangin pantat aku. Bagus gue. Nah, kan ucap burung. Yusuf sih kurang peduli ya kencan sih. Nah, gitu. langsung aja ya teman-teman kita lanjut ke Ya ini konfigurasi perangkat dasar.
yaitu nama perangkat dasar. Anda telah belajar banyak tentang Cisco iOS, navigasi iOS, dan struktur perintah. Sekarang Anda siap untuk mengkonfigurasi perangkat. Perintah konfigurasi pertama pada perangkat, apapun harus memberinya nama perangkat atau nama host yang unik. Secara default, semua perangkat diberi nama default pabrik. Misalnya, saklar Cisco iOS dan adalah switch. Nah, seperti ini adalah contoh gambarnya teman-teman. Ada SW lantai 1, lantai 2, lantai 3. Ini adalah penggunanya. Saja ke pedoman kata sandi. Penggunaan kata sandi yang lemah atau mudah ditebak terus menjadi masalah keamanan terbesar organisasi. Perangkat jaringan termasuk router dan kabel rumah harus selalu memiliki kata sandi yang dikonfigurasi untuk membatasi akses administratif. Cisco IO dapat dikonfigurasi untuk menggunakan kata sandi mode hierarkis untuk mengizinkan hak akses yang berbeda ke perangkat jaringan. Konfigurasi kata sandi. Saat Anda pertama kali terhubung ke perangkat, Anda berada dalam mode akses pengguna. Mode ini diamankan menggunakan konsol. Untuk mengamankan akses mode akses pengguna, masuk ke mode konfigurasi konsol baris menggunakan perintah konfigurasi global konsol baris 0. Seperti yang ditunjukkan pada contoh. Berikut adalah contohnya teman-teman. Enscript kata sandi, file startup config dan running config menampilkan sebagai besar kata sandi dalam teks biasa. Ini adalah ancaman keamanan karena siapapun dapat menemukan kata sandi jika mereka memiliki akses ke file-file ini. Pesan spanduk. Meskipun memerlukan kata sandi adalah salah satu cara untuk menjauhkan personal yang tidak berwenang dari jaringan, sangat penting untuk menyediakan metode untuk menyatakan bahwa hanya personal yang berwenang yang boleh mencoba mengakses perangkat. Untuk melakukan ini, tambahan spanduk ke output perangkat. Spanduk dapat menjadi bagian penting dari proses hukum jika seorang dituntut karena membobol perangkat. Menurut sistem hukum tidak mengizinkan penuntutan atau bahkan pemantauan pengguna, kecuali pemberitahuan terlihat. Ini hanya video, kita langsung saja skip ke pemeriksaan sintaks konfigurasi perangkat dasar. Akses manajemen yang aman ke saklar. Tetapkan nama perangkat, akses mode exit pengguna yang aman, akses mode exit istimewa yang aman, akses VTY yang aman, enscript semua kata sandi teks biasa, tampilkan spanduk login. Ini hanya kuis, langsung saja kita ke 2.5. Tidak bisa ditransfer lagi teman-teman, sabar. Save konfigurasi atau simpan konfigurasi file. Anda sekarang tahu cara melakukan konfigurasi dasar pada saklar, termasuk kata sandi dan pesan spanduk. Topik ini menunjukkan cara menyimpan konfigurasi Anda. Ada dua file sistem yang menyimpan konfigurasi perangkat, startup config, running config. Ubah konfigurasi yang berjalan. Jika perubahan yang dibuat pada konfigurasi yang sedang berjalan tidak memiliki efek yang diinginkan dan konfigurasi yang sedang berjalan belum disimpan, Anda dapat mengembalikan perangkat ke konfigurasi sebelumnya. Hapus perintah yang diubah satu persatu atau membuat ulang perangkat menggunakan perintah mode exit istimewa mode ulang untuk memulihkan konfigurasi startup. Video kita langsung skip saja. Tangkap konfigurasi ke file teks. File konfigurasi juga dapat disimpan dan diarsipkan ke dokumen teks. Urutan langkah ini memastikan bahwa kesalinan kerja file konfigurasi tersedia untuk diedit atau digunakan kembali nanti. Misalnya, asumsikan bahwa saklar telah dikonfigurasi dan konfigurasinya yang sedang berjalan telah disimpan ke perangkat. Seperti ini caranya teman-teman. Konfigurasi pengaturan saklar awal. Dalam aktivitas ini teman-teman, oh ini hanya contohnya. Langsung kita skip saja. Mantap. Langsung ke poin 2.6. Bila tidak bisa transfer lagi, kita refresh ulang ya teman-teman. Setiap poin ini harus di refresh biar bisa transfer. Port and address atau port dan alamat.
alamat IP. Selamat, Anda telah melakukan konfigurasi perangkat dasar. Tentu saja kesenangan turun terakhir. Jika Anda ingin perangkat akhir Anda berkomunikasi satu sama lain, Anda harus memastikan bahwa masing-masing perangkat memiliki alamat IP yang sesuai dan terhubung dengan benar. Anda akan belajar tentang alamat IP, port perangkat, dan media yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam blok ini. Penggunaan alamat IP adalah cara utama untuk memungkinkan perangkat menemukan satu sama lain dan menjalin komunikasi end-to-end di internet. Setiap perangkat akhir pada jaringan harus dikonfigurasi dengan alamat IP. Contohnya perangkat akhir meliputi komputer, printer jaringan, telepon VoIP, kamera keamanan, ponsel pintar, perangkat genggam seluler, interface dan port atau antarmuka dan port. Komunikasi jaringan bergantung pada antarmuka, perangkat penggunaan akhir, antarmuka perangkat jaringan, dan kabel yang menghubungkannya. Setiap antarmuka fisik memiliki spesifikasi atau standar yang mendefinisikan kabel yang menghubungkan ke antarmuka harus dirancang agar sesuai dengan standar fisik antarmuka. Jenis media jaringan meliputi kabel tembaga, twistor pair, kabel serat optik, kabel koaksial, atau nirkabel yang seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, seperti ini ya gambarnya teman-teman. Ada tembaga, serat optik, dan nirkabel. Stop ini harus di refresh nih. Dan mau pencet ini kalian ada. Nah, aku ini. Kok enggak sih? Iya. Coba itu. Tidak ada lah. Tuh. Oke, ayo kita nyadu ya. Konfigurasi pengalamatan IP, konfigurasi alamat IP manual untuk perangkat akhir, sama seperti Anda membutuhkan nomor telepon teman Anda untuk mengirim SMS atau menelepon mereka. Perangkat akhir di jaringan Anda memerlukan alamat IP sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan perangkat lain di jaringan Anda. Dalam topik ini, Anda akan menerapkan konektivitas dasar dengan mengkonfigurasi pengalamatan IP pada server dan PC. Konfigurasi alamat IP otomatis untuk perangkat akhir. Perangkat akhir biasanya default menggunakan DHCP untuk mengonfigurasi alamat IP for otomatis. DHCP adalah teknologi yang digunakan di hampir setiap jaringan. Cara terbaik untuk memahami mengapa DHCP begitu populer adalah dengan mempertimbangkan semua pekerjaan ekstra yang harus dilakukan tanpanya. Pemeriksaan sintak, verifikasi konfigurasi IP PC Windows. Dimungkinkan untuk menampilkan pengaturan konfigurasi IP pada PC Windows dengan menggunakan perintah ipconfig di command prompt. Output akan menunjukkan alamat IPv4 subnet mask dan informasi gateway yang diterima dari server DHCP. Masukkan perintah untuk menampilkan konfigurasi IP pada PC Windows. Ganti konfigurasi antarmuka virtual. Untuk mengakses saklar dari jarak jauh, alamat IP dan subnet mask harus dikonfigurasi pada SVI. Untuk mengonfigurasi SVI pada saklar, gunakan perintah konfigurasi global interface VLAN 1. VLAN 1 bukanlah antarmuka fisik yang sebenarnya, tetapi antarmuka virtual. Selanjutnya, tetapkan alamat IP4 menggunakan perintah konfigurasi antarmuka IP address subnet mask. Terakhir, aktifkan antarmuka virtual menggunakan perintah konfigurasi antarmuka tanpa shutdown. Seperti ini teman-teman. Pemeriksa sintak konfigurasi antarmuka virtual switch. Paket dasar, terapkan konektivitas dasar. Dalam aktivitas ini, Anda akan melakukan konfigurasi saklar dasar terlebih dahulu. Kemudian Anda akan menerapkan konektivitas dasar dengan mengonfigurasi pengalamatan IP pada saklar dan PC. Ketika konfigurasi pengalamatan selesai, Anda akan menggunakan berbagai perintah show untuk verifikasi konfigurasi dan menggunakan perintah ping untuk memverifikasi konektivitas dasar antar perangkat. Bisa ini. Jadi kan, Coba show original, bare balen Windows.
Nah, Nah, verifikasi connectivity, aktivitas video, uji penetapan antarmuka. Pada topik sebelumnya, Anda menerapkan konektivitas dasar dengan mengonfigurasi pengelamatan IP pada peralatan PC. Kemudian Anda memverifikasi konfigurasi dan konektivitas Anda. Karena apa gunanya mengonfigurasi perangkat jika Anda tidak memverifikasi bahwa konfigurasinya berfungsi? Anda akan melanjutkan proses ini dalam topik ini dengan menggunakan CLI. Anda akan memverifikasi antarmuka dan alamat SCART dan router di jaringan Anda. Aktivitas video uji konektivitas end-to-end. Perintah ping dapat digunakan untuk menguji konektivitas ke perangkat lain di jaringan atau situs web di internet. Ini hanya video, langsung saja kita. Oh, sudah selesai. Teman-teman, cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, nun wa qalam wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.